Sahabat, pernahkah Anda merasa sudah puasa, sudah sholat, sudah berdoa setiap malam, tapi rezeki tetap terasa berat? Dengarkan baik-baik. Di bulan Sya'ban, ada satu amalan rahasia yang sering diremehkan banyak orang. Padahal, ini langsung diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya 100 kali zikir setelah Isya. Bukan wirid aneh, bukan ritual berbahaya. Tapi mereka yang mengamalkan dengan yakin berkata, belum sampai 3 hari, hidup saya mulai berubah. Kalau Anda sedang diuji soal ekonomi, jangan geser video ini, karena bisa jadi inilah pintu rezeki yang Allah siapkan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, syukur, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, pernahkah Anda duduk sendirian di malam hari setelah sholat Isya, lalu menarik napas panjang sambil bertanya dalam hati, ya Allah, kenapa hidupku terasa berat sekali? Usaha sudah jalan, doa tidak pernah putus, tapi rezeki seperti enggan mendekat. Sahabatku, kalau malam-malam seperti itu pernah Anda alami, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapan Anda. Karena di bulan Sya'ban, bulan yang sering dilupakan banyak orang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memperbanyak amalan. Bulan diangkatnya catatan amal, bulan dipersiapkannya hati sebelum Ramadan. Dan di bulan inilah ada satu zikir pendek, ringan di lisan, tapi berat di sisi Allah. Banyak orang meremehkannya karena terlalu sederhana. Padahal justru di balik kesederhanaan itulah letak keberkahannya. Sahabatku, dengarkan baik-baik. Ini bukan cerita karangan, bukan janji manusia, dan bukan pula iming-iming kosong. Ini adalah amalan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang hidupnya penuh kesempitan. Bayangkan, seorang sahabat yang hidupnya dihimpit masalah, rezeki seret, hati gelisah, doanya terasa seperti belum sampai ke langit. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu zikir. Tidak panjang, tidak rumit, tapi diamalkan dengan istiqomah setelah sholat Isya. Apa yang terjadi? Dalam hitungan hari, Allah mulai membuka pintu demi pintu, bukan dari arah yang ia duga, bukan dari cara yang ia rencanakan. Inilah yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabatku, uang memang bukan segalanya, tapi hampir semua kebaikan membutuhkan harta. Beribadah dengan tenang butuh biaya, bersedekah butuh harta, menyantuni orang tua, anak yatim, membangun masjid, semuanya butuh rezeki. Karena itu, orang beriman tidak malu berdoa agar dilapangkan rezekinya. Dan di video ini, saya tidak hanya akan menyampaikan ceritanya, tapi juga akan membagikan bacaan zikirnya, waktu terbaik mengamalkannya, dan cara agar zikir ini benar-benar hidup di hati, bukan sekadar bergerak di lisan. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Tuliskan di kolom komentar, ya Allah, lapangkan rezekiku. Bukan untuk saya, tapi untuk diri Anda sendiri, agar sejak awal hati kita sudah mengetuk pintu langit. Dan jangan skip video ini, karena bisa jadi inilah jawaban dari doa yang selama ini Anda tunggu-tunggu.
Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, izinkan saya ceritakan sebuah kisah nyata. Ada seorang lelaki sederhana, bukan pejabat, bukan orang kaya, hanya pedagang kecil di pasar. Setiap subuh ia berangkat, setiap sore ia pulang. Namun, penghasilannya seringkali bahkan tidak cukup untuk membeli beras. Hutang menumpuk, anak-anaknya masih kecil, dan setiap malam ia tidur dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang. Suatu malam setelah salat Isya, ia duduk termenung di sudut rumahnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia berkata lirih, "Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, tapi aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi." Di malam itulah ia mendengar sebuah pengajian tentang zikir pendek setelah Isya yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu juga, ia tidak menunda. Ia berwudu. Ia duduk dengan hati pasrah. Lalu ia membaca zikir itu 100 kali. Bukan dengan suara keras, tapi dengan hati yang hancur dan berharap penuh kepada Allah. Malam pertama, tidak ada perubahan. Malam kedua, belum terasa apa-apa. Namun ia tetap istiqomah. Dan sahabatku, di hari ketiga, sesuatu yang tak pernah ia duga terjadi. Dagangan yang biasanya sepi, mulai didatangi orang, satu demi satu. Bahkan ada pelanggan lama yang tiba-tiba datang membawa pesanan besar. Ia pulang sore itu dengan tangan gemetar. Bukan karena capek, tapi karena terharu. Sambil menangis ia berkata, "Ya Allah, Engkau tidak pernah ingkar janji." Sejak hari itu hidupnya memang tidak langsung jadi kaya, tapi cukup, tenang, dan penuh keberkahan. Sahabatku, kisah ini bukan tentang zikirnya semata, tapi tentang keyakinan, kepasrahan, dan istiqomah. Karena ketika seorang hamba benar-benar mengetuk pintu Allah, Allah tidak pernah membiarkannya pulang dengan tangan kosong. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, sekarang pertanyaannya bukan lagi apa zikirnya, tetapi bagaimana cara mengamalkannya agar benar-benar hidup di hati, bukan sekadar bergerak di lisan. Karena banyak orang berzikir, tapi tidak semua merasakan dampaknya. Bukan karena zikirnya salah, melainkan cara dan sikap hatinya yang belum tepat. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, waktunya. Waktu terbaik mengamalkan zikir ini adalah setelah sholat Isya, sebelum tidur. Kenapa? Karena di waktu itu hati mulai tenang, pikiran tidak lagi sibuk dengan urusan dunia, dan doa lebih mudah naik ke langit. Jangan terburu-buru ingin tidur. Luangkan 5-7 menit saja. Matikan ponsel. Duduk tenang menghadap kiblat. Yang kedua, kondisi diri. Jika mampu, berwudulah. Bukan karena zikir tidak sah tanpa wudu, tetapi karena wudu membuat hati lebih siap menghadap Allah. Duduk dengan tenang. Tarik napas perlahan. Rasakan bahwa saat itu Anda sedang berbicara langsung dengan Rabb yang Maha Kaya. Yang ketiga, bacaannya. Bacalah zikir ini. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca sebanyak 100 kali. Tidak perlu cepat, tidak perlu keras, yang penting hadirkan hati. Saat membaca subhanallah, niatkan mensucikan Allah dari segala kekurangan. Saat membaca wabihamdi, hadirkan rasa syukur. Dan saat membaca astagfirullah, akui dengan jujur bahwa kita adalah hamba penuh dosa yang butuh pertolongan. Yang keempat, niatnya. Ini yang paling penting. Jangan niatkan zikir ini hanya untuk mengejar kaya. Niatkan sebagai, ya Allah, aku ingin mendekat kepadamu. Aku ingin Engkau ridha kepadaku. Jika Engkau lapangkan rezekiku, itu adalah karuniamu. Karena rezeki yang datang bersama ridha Allah,
Itulah rezeki yang membawa tenang, bukan sekadar banyak. Yang kelima, istiqomah. Jangan hanya satu malam, jangan hanya saat terdesak. Amalkan setiap malam. Ada yang merasakan perubahan di 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Semua kembali kepada keikhlasan dan ketetapan Allah. Sahabatku, zikir ini bukan mantra. Ia adalah ketukan lembut seorang hamba di pintu langit. Dan yakinlah, Allah tidak pernah membiarkan pintunya tertutup bagi hamba yang mengetuk dengan sabar dan penuh harap. Sahabat cahaya, surga yang dirahmati Allah. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dekat hati kita dengan Allah. Zikir yang kita bahas hari ini bukanlah janji instan, melainkan jalan pulang seorang hamba yang ingin hidupnya ditenangkan, dosanya diampuni, dan rezekinya dilapangkan dengan cara yang diridai Allah. Jangan tunggu hidup benar-benar sempit untuk mulai mengingat Allah. Mulailah malam ini, setelah sholat Isya, dengan hati yang jujur dan penuh harap. Jika Allah berkehendak, pertolongannya bisa datang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena Allah tidak pernah ingkar janji kepada hamba yang berzikir, bersabar, dan berserah diri. Sebelum kita berpisah, mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, lapangkan rezeki kami, tenangkan hati kami, ampuni dosa-dosa kami, dan jadikan zikir ini jalan datangnya keberkahan dalam hidup kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol like, subscribe, dan tuliskan hajat Anda di kolom komentar. Insya Allah kita saling mendoakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.